Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa penyebaran Islam di tanah Jawa begitu unik? Mengapa ia bisa berpadu dengan budaya dan tradisi yang sudah ada? Jawabannya tidak lepas dari satu nama, yaitu Syekh Subakir, seorang ulama dari Persia yang dikirim langsung oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Utsmaniyah. Lalu apa misi beliau? Bukan hanya menyebarkan agama, tapi juga menaklukkan kekuatan gaib yang menghalangi. Ini adalah kisah yang jarang diceritakan. Pertempuran spiritual antara Syekh Subakir dan penguasa gaib tanah Jawa, Sabdo Palon. Mari kita selami sejarah yang lebih dalam. Pada masa itu, beberapa ulama sudah mencoba menyebarkan Islam di Jawa, tapi selalu gagal. Setiap kali mereka datang, mereka merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang sangat kuat. Rakyat Jawa juga memiliki kepercayaan spiritual yang begitu mengakar. Kekuatan inilah yang disebut-sebut berasal dari bangsa jin dan makhluk halus yang dipimpin oleh Sabdo Palon. Sultan Muhammad I akhirnya menyadari untuk bisa mendakwai Islam di Jawa, mereka butuh seorang ahli yang mampu menghadapi kekuatan spiritual ini. Dan dipilihlah orang itu adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir tiba di Jawa dengan membawa dua benda pusaka, yaitu sebuah batu hitam dan sebuah tombak. Beliau langsung menuju pusat spiritual Pulau Jawa, yaitu Gunung Tidar, yang dijuluki pakunya tanah Jawa. Di sana ia menancapkan batu hitamnya. Tindakan ini memicu kemarahan Sabdo Palon, penguasa gaib di Jawa. Pertarungan dahsyat pun tak terhindarkan. Bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan adu kesaktian spiritual antara dua kekuatan besar. Pertempuran ini berlangsung sangat lama, membuat Syekh Subakir kagum dengan kesaktian Sabdo Palon. Akhirnya Syekh Subakir mengusulkan gencatan senjata. Hasil dari pertarungan itu adalah sebuah perjanjian bersejarah. Sabdo Palon setuju untuk tidak lagi menghalangi penyebaran Islam, tapi dengan beberapa syarat yang krusial. Adapun syaratnya adalah, yang pertama, tidak boleh ada paksaan. Rakyat Jawa harus memeluk Islam atas kesadaran mereka sendiri. Yang kedua, jangan tinggalkan kearifan lokal. Para ulama baru dan nantinya para raja harus tetap melestarikan tradisi dan budaya Jawa. Yang ketiga, jangan Arabkan atau persiakan orang Jawa. Mereka harus tetap menjadi orang Jawa. Ini adalah poin penting yang menjelaskan mengapa Islam di Jawa bisa beradaptasi dan tidak menghilangkan budaya lokal. Perjanjian ini menjadi fondasi bagi Wali Songo dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya. Setelah berhasil melakukan kekuatan spiritual, nama Syekh Subakir semakin terkenal. Banyak orang mulai mengidolakannya. Namun, Syekh Subakir khawatir hal ini akan menjurus pada fanatisme dan syirik yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Untuk menghindari hal itu, beliau memutuskan untuk kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Ia meninggalkan sebuah warisan spiritual dan manuskrip penting yang dikenal sebagai Kitab Musarror. Kisah Syekh Subakir ini mengajarkan kita bahwa penyebaran Islam di Jawa bukanlah sekedar sejarah biasa. Ini adalah kisah tentang strategi, kearifan, dan adaptasi. Ini menjelaskan mengapa kita bisa menemukan masjid dengan atap joglo, tradisi maulid Nabi yang meriah, atau bahkan gamelan yang digunakan untuk dakwah. Semua itu adalah hasil dari perjanjian yang dimulai oleh Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Cerita ini juga tercatat dalam Kitab Musarror yang konon juga meramalkan tentang datangnya masa sulit dan Raja Adil yang akan mengembalikan kejayaan tanah Jawa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini mengubah pandangan kalian tentang sejarah Islam di Nusantara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.